proklamasi kami, bangsa Indonesia. Delapan puluh tahun yang lalu, tepatnya pada 4 April 1946 pukul 10 pagi, Letnan Kolonel Dr. Rubiono Kertopati menerima mandat untuk mendirikan sebuah badan pemberitaan rahasia Republik Indonesia yang kemudian dikenal sebagai Dinas Kode. Tugas utama lembaga ini adalah mengamankan distribusi berita penting pemerintah. Pada awal berdirinya, Dinas Kode merupakan bagian dari Kementerian Pertahanan bagian B dan berkantor di Jalan Gondokusuma nomor 2 Yogyakarta. Tidak lama kemudian, kantor tersebut berpindah ke Jalan Batanawarsa nomor 4 di depan Gereja Santo Antonius Padua. Pada tahun 1947, Dinas Kode mengalami fusi organisasi dengan Berani dan menjadi bagian Kode Dinas Teknik Kementerian Pertahanan bagian 5. Pada masa itu pula, kantor Dinas Kode sempat berpindah ke Jalan Batanawarsa nomor 32 yang masih berada di kawasan Kota Baru. Beberapa tokoh penting seperti Dangir Marwoto, Radius Prawiro, dan Dr. Sarjito pernah belajar persandian dan perhubungan kepada Dr. Rubiono Kertopati di Batanawarsa nomor 32. Pada tanggal 23 Juni 1948, Kementerian Pertahanan bagian 5 dibubarkan. Bagian Kode kemudian berubah menjadi Dinas Kode Staf Angkatan Perang. Ketika terjadi agresi militer Belanda II pada Desember 1948, Dinas Kode Staf Angkatan Perang mendirikan bagian Kode yang diperbantukan pada Perhubungan Angkatan Perang di Dukuh, Sambigaloh, Kabupaten Kulon Progo. Unit ini berperan penting dalam menjaga komunikasi hingga bulan Juli 1949. Setelah peristiwa Jogja kembali pada akhir Juni 1949, kantor Dinas Kode kembali ke Yogyakarta dan menempati salah satu gedung sekolah di kawasan Kota Baru. Gedung tersebut kini dikenal sebagai SMP Negeri 5 Yogyakarta. Pada tanggal 2 September 1949, Dinas Kode Staf Angkatan Perang berubah menjadi Jawatan Sandi Angkatan Perang dengan kantor yang berpindah ke sebuah pavilion di Jalan Mahameru nomor 1 Yogyakarta. Ketika penyerahan kedaulatan berlangsung di Jakarta pada 27 Desember 1949, personel Jawatan Sandi Angkatan Perang mulai memindahkan kantor ke Jakarta dan menempati gedung di Jalan Kebon Sirih. Pada tanggal 23 Januari 1950, terjadi pemberontakan APRA. Demi menjaga keamanan aktivitas persandian, Jawatan Sandi Angkatan Perang dipindahkan ke kantor Kementerian Pertahanan di kawasan Gambir. Perubahan kelembagaan kembali terjadi pada tanggal 14 Februari 1950. Jawatan Sandi Angkatan Perang diubah menjadi Jawatan Sandi yang bertanggung jawab langsung kepada Perdana Menteri. Pada bulan Maret 1950, Jawatan Sandi menempati kantor baru di Jalan Tosari nomor 96, Jakarta. Pada tahun 1960, Jawatan Sandi berkembang menjadi 4 bagian, yaitu bagian umum, pendidikan, penyelidikan, dan teknik. Berdasarkan surat keputusan Presiden nomor 7 tahun 1972, Jawatan Sandi ditetapkan menjadi lembaga sandi negara. Upaya peningkatan sumber daya manusia di bidang persandian diwujudkan dengan berdirinya Akademi Sandi Negara pada tanggal 16 Februari 1974. Dalam rangka meningkatkan kinerja lembaga sandi negara, pada tahun 1981 mulai dibangun kantor baru di Ragunan, Jakarta. Gedung tersebut diresmikan oleh Presiden Soeharto pada bulan September 1983. Belum genap 1 tahun menempati kantor baru tersebut,
kabar duka menyelimuti lembaga sandi negara. Dr. Rubiono Kertopati dilarikan ke rumah sakit dan meninggal dunia pada tanggal 23 Juli 1984 setelah beberapa hari menjalani perawatan. Tuntas sudah pengabdian beliau kepada Ibu Pertiwi setelah 38 tahun berkiprah di dunia persandian. Kepemimpinan di lembaga sandi negara kemudian dilaksanakan oleh Sekretaris Bapak Wijanarko. Pada masa itu, beliau menggagas pentingnya penulisan sejarah persandian Indonesia. Pada tahun 1986, dilantik Ketua Lembaga Sandi Negara yang baru, yaitu Laksamana Muda TNI Soebardo, yang menjabat selama 12 tahun. Pada masa kepemimpinannya, buku sejarah persandian Republik Indonesia berhasil disusun. Selain itu, diresmikan pula Monumen Sanapati dalam rangka memperingati 50 tahun persandian Indonesia. Setelah periode tersebut, kepemimpinan di lembaga sandi negara terus mengalami perubahan dan perkembangan. Pada tahun 1998, Kepala Lembaga Sandi Negara dijabat oleh Laksamana Muda TNI Bahdar Ombun Hutagalung SIP. Pada tahun 2002, jabatan tersebut diemban oleh Mayor Jenderal TNI Haji Nahrawi Ramli SE. Pada tahun 2003, Akademi Sandi Negara berkembang menjadi Sekolah Tinggi Sandi Negara. Pada masa kepemimpinan beliau pula, Museum Sandi di Yogyakarta berhasil diwujudkan dan secara resmi berdiri pada tanggal 29 Juli 2008. Selanjutnya, pada tahun 2009, Kepala Lembaga Sandi Negara dijabat oleh Mayor Jenderal TNI Wiryono Budiharso SIP. Pada tahun 2011, kepemimpinan dilanjutkan oleh Mayor Jenderal TNI Dr. Joko Setiadi MSI. Atas upaya yang dilakukan pada masa kepemimpinannya, Museum Sandi memperoleh tempat di sebuah gedung cagar budaya, yaitu bangunan bersejarah di Jalan Faridan M. Noto, Kota Baru, yang dahulu pernah menjadi kantor Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Perkembangan teknologi yang semakin pesat, khususnya komunikasi melalui jaringan internet, mendorong lembaga sandi negara untuk menyesuaikan diri dengan tantangan zaman. Melalui Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017, Lembaga Sandi Negara bertransformasi menjadi Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Pada tanggal 21 Mei 2019, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Hinsa Siburian SE dilantik oleh Presiden sebagai Kepala Badan Siber dan Sandi Negara. Pada tahun yang sama, Sekolah Tinggi Sandi Negara berubah nama menjadi Politeknik Siber dan Sandi Negara. Di masa kepemimpinan beliau pula, terbit buku Offline to Online, 75 tahun Siber dan Sandi Mengabdi. Selain itu, upaya pengusulan Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Rubiono Kertopati sebagai pahlawan nasional mulai diperjuangkan. Pada bulan Februari 2025, Presiden Prabowo Subianto melantik Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Andes Nugroho Sulistyobudi MM Mhan sebagai Kepala Badan Siber dan Sandi Negara. Core value perisai menjadi fondasi penting dalam memperkuat peran BSSN sebagai pelindung keamanan siber dan sandi negara. Nilai profesional, elaboratif, responsif, integratif, solid, akuntabel, dan inovatif mendorong seluruh insan BSSN bekerja secara kolaboratif menghadapi ancaman siber, serta terus berinovasi demi mendukung ketahanan siber nasional menuju Indonesia Emas 2045. Tahun 2026, bangsa Indonesia memperingati 80 tahun persandian Indonesia. 8 dekade pengabdian dalam menjaga rahasia negara, melindungi komunikasi strategis, dan memperkuat pertahanan siber bangsa. Semoga semangat para perintis persandian terus menjadi inspirasi bagi generasi penerus untuk menjaga kedaulatan Indonesia di era digital. 80 tahun persandian Republik Indonesia, kedaulatan siber memperkuat ketahanan nasional.